menyelidiki transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah, yang melibatkan karyawan Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya. Sebuah satuan tugas, Satgas, telah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, Mahfud MD. Dengan melibatkan berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap potensi kegiatan pencucian uang. Tetap update pada berita yang berkembang ini karena Satgas menyelidiki hasil laporan analisis dan laporan pemeriksaan dalam kasus pencucian uang terbesar di Indonesia. Saya bertemu dengan masyarakat Indonesia melalui saudara sekalian untuk memberi keterangan selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senin 10 April 2023. Saya selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU, baru saja memimpin pertemuan yang membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat 349.887.502.987 atau lebih dari 349 triliun. Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Task Force Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, memberikan pembaruan tentang transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada hari Senin, 10 April 2023. Mahfud menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam data yang diajukan saat rapat Komisi 3 DPR RI pada tanggal 29 Maret 2023 dengan data yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Komisi 11 DPR RI pada tanggal 27 Maret 2023. Mahfud menjelaskan bahwa perbedaan hanya terletak pada metode pengelompokan dan penyajian data. Dia membagi data menjadi 3 kelompok, sedangkan Kementerian Keuangan tidak mencakup laporan hasil analisis, LHP, yang dikirim ke lembaga penegak hukum terkait transaksi mencurigakan. Untuk menyelidiki transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lain, Mahfud membentuk sebuah tim task force, Satgas. Satgas akan menyelidiki semua laporan hasil analisis, LH, dan laporan hasil pemeriksaan, LHP. Mahfud menjamin bahwa koordinasi Komite Nasional TPPU dan Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Satgas akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Mahfud juga menyebutkan bahwa dia akan hadir dalam rapat Komisi 3 DPR besok, tanggal 11 April 2023, untuk membahas transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah terkait pencucian uang. Setelah pertemuan dengan koordinasi Komite Nasional TPPU, Mahfud menekankan bahwa tidak ada perbedaan data antara dia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyajikan dugaan pencucian uang dengan DPR RI Komisi 11 dan 4 pada tanggal 27 dan 29 Maret 2023. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM,
Yasona Laoli, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, serta pejabat lain dari kementerian, lembaga. Pertemuan ini dihadiri oleh Mahfud sebagai Ketua Komite, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua, Sri Mulyani sebagai anggota Komite, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli sebagai anggota Komite, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebagai anggota Komite, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar sebagai anggota, serta sejumlah pejabat eselon I kementerian, lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional TPPU. Mahfud menuturkan pertemuan hari ini adalah yang kelima setelah dirinya dan Kepala PPATK mengadakan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada 5 April 2023, serta rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan pada 6 April 2023. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengungkapkan bahwa Satgas yang dibentuk akan bekerja secara independen dan tidak ada yang akan dibelokkan dalam mengusut kasus ini. Kita tidak akan menutup-nutupi apapun, dan kita akan bekerja secara profesional dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Kita ingin memastikan bahwa tindakan pidana pencucian uang tidak terjadi di Indonesia dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara kita benar-benar serius dalam memerangi tindakan pidana ini, kata Mahfud. Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan penuh kepada Satgas yang dibentuk dan akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan pencucian uang di lingkungannya. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Satgas dan akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Kami tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami akan berkoordinasi dengan Satgas untuk memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar, kata Sri Mulyani. Sebelumnya, Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Satgas yang dibentuk akan melibatkan berbagai instansi seperti PPATK, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara untuk mengusut kasus transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan sejumlah instansi lain. Satgas ini akan mendalami keseluruhan laporan hasil analisis, LAHA, dan laporan hasil pemeriksaan, LHP, untuk membangun kasus dari awal.